Iya, salam, apa kabar Bapak Saudara sekalian? Saya menyambut Bapak Saudara sekalian dengan sukacita. Ya, sebelum kita belajar firman Allah, mari kita dudukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami terus mau menghormati Engkau. Tolong pimpin kami supaya kami mengerti di dalam firman Tuhan. Bukan hanya mengerti, kami memahami dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin hamba-Mu yang terbatas ini, sehingga kami dimampukan untuk menjelaskan apa yang tidak terjelaskan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara, silakan membaca Lukas pasal yang ke-6 ayat 43 sampai yang 49. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan membaca terlebih dahulu Lukas pasal yang ke-6 ayat 43 sampai 49. Tema kita pada pagi hari ini adalah bagaimana murid Yesus mengenal Allah dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saya percaya bahwa setiap kita tentu memiliki kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Setiap orang percaya tentu hidupnya ingin memuliakan nama Tuhan. Tetapi, apakah dengan sering menyebut nama Tuhan, kita terlihat lebih rohani? Ketika kita menyebut nama Tuhan, apakah kita terlihat lebih rohani? Nah, tentu tidak. Alkitab tidak pernah menjelaskan tentang hal ini. Tapi, seringkali seseorang kagum, tertipu dengan banyak orang yang mengatakan hal-hal yang rohani. Saya pernah suatu kali ketika masih pelayanan di Salatiga, perjalanan ke Bandung, ada pelayanan pemuda di Bandung. Jadi kami rombongan anak-anak muda sekitar 20-30 anak pemuda memakai kereta api. Jadi kami pakai kereta api dari Salatiga sampai dari Solo dulu, perjalanan dari Solo sampai ke Bandung. Nah, kemudian di tengah perjalanan Bandung ke Salatiga, perjalanan pulangnya, kami bertemu salah satu pemuda yang cara ngomongnya, pengetahuannya tentang Alkitab sangat dalam. Ketika teman-teman ngobrol dan, wah ini rohani banget anak ini. Wah, kami kagum-kagum pada waktu itu. Setelah pertemuan di kereta, ada beberapa anak pemuda yang bertukar nomor HP, mereka komunikasi dan sampai suatu hari si pemuda ini berkunjung ke satu jemaat pemuda. Nah, ketika beberapa waktu dia tinggal, ternyata rumahnya kecurian dan orang itu pergi, tidak tahu di mana. Wah, ternyata pemuda ini adalah pencuri, penipu. Meskipun, nah dari situ saya belajar bahwa kita tidak bisa menilai seseorang penampilan dari penampilan. Kita tidak bisa menilai seseorang dari kata-katanya saja. Wah, dari kata-katanya saja. Kita juga harus melihat dari buah yang dihasilkan dari imannya. Kata firman Tuhan hari ini bahwa seseorang dikenal dari buahnya. Ayat yang ke-44. Demikian kita dikenal dari perbuatan kita dan perbuatan kita menggambarkan apa yang sesungguhnya ada di dalam hati kita. Ayat yang ke-45. Yesus Kristus menunjukkan bahwa meskipun orang itu berkata bahwa dia mendeklarasikan diri sebagai orang percaya Yesus, tetapi tetap saja bahwa apa yang dihasilkan oleh imannya, perbuatannya ini menjadi sesuatu hal yang tidak boleh terpisahkan. Bahwa seseorang yang hidupnya sudah lahir baru di dalam Yesus, kita juga harus memiliki pemikiran yang baru. Dari kehidupan yang baru terpancar perbuatan-perbuatan yang baru. Dari perbuatan yang dihasilkan dari kehidupan. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan dari perbuatan yang lama dalam kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru setelah percaya Yesus. Nah, Awi Tozer pernah berkata begini dalam bukunya Mengenal Yang Maha Kudus. Berpikir tentang Allah adalah hal yang terpenting dalam kehidupan orang percaya. Apabila kita bisa menampung pemikiran seseorang, kemungkinan kita bisa memprediksi dengan tepat masa depan kehidupan orang itu.
Artinya, Bapak Saudara, pemahaman kita tentang Allah akan mempengaruhi masa depan gereja yang akan datang. Ya. Pemahaman tentang Allah akan menunjukkan bagaimana masa depan gereja yang akan datang. Ada seorang anak pendeta di Amerika yang berusia 6 tahun. Dia masih kelas 1 SD. Suatu hari gurunya memberi tugas untuk mengarang bebas. Jadi ada pertanyaan, bagaimana kamu baru saja minum secangkir ramuan penyihir? Apa yang terjadi kepadamu setelah minum ramuan itu? Wah, semua teman-temannya rata-rata anak-anak berkata, wah, saya akan menjadi pengikutnya penyihir, bisa terbang kemana-mana. Nah, pasti saya punya banyak ilmu penyihir, itu teman-temannya. Tapi anak gadis dari Pak Pendeta ini, putri ini berkata, ya saya akan mati dan saya berada di surga. Saya suka berada di surga. Saya akan menyukainya karena itu adalah tempat terbaik karena saya berada bersama Bapa surgawi. Wah. Jawaban ini sangat mengejutkan dari sang guru dan akhirnya gurunya memberikan nilai terbaik di kelasnya. Tetapi bukan tentang nilai terbaik yang terpenting. Yang terpenting bagaimana sudut pandang yang dimaknai oleh anak ini, anak kecil ini, bagaimana dia mengenal Allah. Nah, pertanyaan ke kita adalah, apakah kita sudah mengenal Allah? Nah, bagaimana kita mengenal Allah dan memuliakan nama Allah? Mari kita lihat bagaimana kita memuliakan nama Tuhan. Ayat yang ke-46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Yang pertama adalah bagaimana hidup kita memuliakan nama Tuhan, yaitu menjalani hidup dengan penundukan diri kepada Kristus. Ya. Menjalani hidup dengan penundukan kepada Allah berarti kita mengakui otoritas Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita menyebut Yesus sebagai Tuhan, berarti kita mengakui bahwa Dia memiliki otoritas dan punya kedudukan lebih tinggi di atas kita. Ini juga berarti kita mengakui bahwa Dia memiliki wewenang tertinggi ya, dalam kehidupan kita. Kalau itu berarti kita tidak boleh menyebut nama Tuhan secara sembarangan. Nah, saat ini itu banyak orang yang latah, maksudnya nyebut nama Tuhan itu gampang, nyebut nama Tuhan. Ketika kaget, Tuhan, wah. Ketika kepleset, Tuhan, wah. Lihat cowok ganteng, ya Tuhan gantengnya, wah. Lihat cowok jelek, juga begitu, Kak. Jelek Tuhan, jelek sekali. Ketika anak-anak susah ngerjain tugas, ulangan, kita biasa, anak-anak biasa apa? Tuhan, susah sekali. Wah. Susah sekali, sulit sekali. Ada kata Tuhan di mana-mana. Padahal Tuhan berkata dalam Keluaran 20 ayat yang ke-7 atau hukum yang kedua berkata, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan sebab Allah memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ya. Memang bangsa Indonesia ini bangsa yang demokratis, yang terlalu demokratis mungkin ya. Ya. Sehingga ada presidennya diejek-ejek, ya. Dibilangin tidak pinter, wah, bahasanya. Wah, presidennya nggak pinter. Wah, kalau di negara lain mungkin orang-orang yang sudah nyinyir, sudah menghina presiden atau rajanya, pemimpinnya, sudah ditangkap. Wah, tapi di Indonesia tidak begitu. Saya pernah baca satu artikel, satu kali ada putri permaisuri di Thailand. Wow, saya nggak tahu permaisuri atau anaknya raja, saya lupa. Tapi yang jelas ketika mereka menyusuri sungai, sang putri ternyata tercebur karena kapalnya terbalik. Wah, mereka nggak berani menolong. Kenapa? Karena megang putri pun akhirnya mereka
bisa dihukum mati pada waktu itu. Wah, mereka sangat takut dan ini hal yang salah tentu. Tetapi mereka begitu menghormati sang raja, keluarga raja pada waktu itu. Nah, saudara, saat ini ya memang itu tadi ilustrasi yang salah itu. Tapi saat ini kita melihat ada pergeseran makna. Bagaimana kata Tuhan seringkali kita pakai tetapi tanpa memaknai Tuhan itu sendiri. Istilah ini begitu mudah keluar dari mulut dan bibir kita, tetapi seringkali maknanya hilang. Ya, semoga kita tidak begitu. Tetapi yang jelas, zaman dulu istilah kurio atau kurios itu diterjemahkan sebagai tuan atau pemilik. Ya. Namun kata Kristus selalu pakai theos atau Lord atau Tuhan. Pada masa Romawi, kaisar juga disebut kurios. Namun kita tahu bahwa kurios pada waktu dipakai kaisar itu sangat terbatas waktunya. Tetapi Yesus Kristus tidak terbatas, tidak dibatasi oleh waktu. Kata kurios. Jadi jika dulu orang menyebut Tuhan, kaisar harus menundukkan postur tubuhnya untuk menunjukkan rasa hormat. Bahkan kadang-kadang kepala sampai menyentuh tanah. Seharusnya kita juga menaruh hormat kepada Yesus, kepada Allah kita. Kenapa? Dia penguasa, dia pencipta, dia yang menyelamatkan kita. Harusnya kita lebih menghormati dia. Berhati-hati. Kalau tidak, ya kita tidak boleh mengabaikan namanya atau mengucapkan namanya dengan sembarangan. Dunia saja memberikan hukuman kalau kita membuat nama pemimpin kita, mengabaikan pemimpin kita, tidak mendengar pemimpin kita, ya, apalagi dengan Tuhan. Mari, Bapak Saudara, menjalani hidup dengan penundukan diri kepada Kristus. Yang kedua adalah ayat 47. Setiap orang yang datang padaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku dapat mengatakan padamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. 48. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, ada dua perumpamaan, ada gambaran yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Orang yang mendengar firman dan melakukan, dan orang yang mendengar firman namun tidak melakukan. Sama-sama mendengar, tetapi perbedaannya adalah satu mendengar firman dan melakukan, satu tidak melakukan. Sama-sama mendengarnya. Nah, kita tentu yang mendengar dan melakukan. Hidup kita harus dipimpin oleh firman. Hidup yang dipimpin oleh firman. Saat hidup kita rindu untuk memuliakan nama Tuhan, seharusnya kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Artinya hidup kita dipimpin oleh firman Allah, tidak jauh dari firman Allah. Apapun yang menjadi kehendak kita didasarkan oleh firman Allah. Ya. Hari Kamis yang lalu ada satu obrolan. Kami ngobrol dengan salah satu pendeta dari kebetulan dari pendeta baptis dari Filipina. Nah, dia punya jemaat yang mau menikah. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Di salah satu pembicaraan kami ada obrolan begini. Pak, di budaya kami orang Tionghoa itu kalau nenek saya kebetulan bulan lalu ini nenek kami meninggal. Wah, terus gimana? Di budaya kami itu kalau nenek kami meninggal, kami sebetulnya harus menunggu 3 tahun baru boleh menikah. Wah, terus gimana? Saya sih tidak memaksa, maksudnya iya, tidak Pak, tapi keluarga kami sudah tidak percaya dengan hal itu. Wah, kami sudah percaya pada Yesus, kami mau taat pada Yesus. Wah, hebatlah. Wah. Baik saudara, hidup yang dipimpin oleh firman Tuhan lebih penting dari apapun juga. Roma 8 ayat 14 berkata begini, semua orang
yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya. Hidup kita harusnya dipimpin oleh firman Allah. Jangan jauh-jauh dari firman Allah. Hidup kita harus taat pada firman Allah. Lakukan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Ya. Saya membaca salah satu buku yang membedakan antara ayam dan Raja Wali. Ya. Ketika badai datang, ayam itu biasanya bersembunyi. Tapi kalau Raja Wali ketika ada badai, dia mengepakkan sayapnya, dia terbang jauh lebih tinggi. Bapak saudara, sama halnya dengan ayam dan Raja Wali tersebut. Kita menghadapi satu masalah yang besar. Seringkali ada tekanan banyak, ada masalah yang besar. Tetapi ketika kita menyikapi itu bersama dengan Allah, ya, harusnya kita tidak lagi bersembunyi lagi. Kita tidak takut lagi. Kita tidak takut dengan ancaman-ancaman, tetapi kita menghadapi tantangan dan mengubah sebuah persoalan itu menjadi sebuah lompatan. Ya. Jika kita melihat hakim-hakim, kita bisa melihat satu fakta yang unik. Saat bangsa Israel mengandalkan Tuhan, mereka menang. Ketika hidup mereka dipimpin oleh Allah, mereka menang. Tapi ketika mereka sudah menang dan hidup suka-sukanya sendiri, tidak mengandalkan firman Tuhan, besok mereka dijajah di hakim-hakim. Kalau saudara lihat di kitab itu, dalam sekejap bangsa itu dijajah oleh bangsa lain. Nah, baik saudara, begitu seterusnya sampai dari awal sampai selesai. Tantangan dalam hidup kita tidak pernah selesai sampai kita akan bertemu dengan Allah di surga. Tetapi Tuhan sudah memberikan buku petunjuk. Ya, petunjuk hidup sukses, petunjuk hidup damai sejahtera ada di sini semua. Ada dalam firman Tuhan. Apakah hidup kita mau memuliakan Tuhan? Apakah kita mau mengenal Tuhan? Jangan jauh-jauh dari firman Tuhan. Mari hidup dipimpin oleh firman Allah. Mari hidup tidak jauh dari firman Allah. Kita harus mulai mengurangi menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kita harus melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dengan demikian, hidup kita akan memuliakan Tuhan. Bukan cuma melalui perkataan, tetapi kita juga harus melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Baik, mari kita ingat 2 poin yang kita boleh pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah hidup bagaimana kita memuliakan nama Tuhan, mengenal Allah. Kita harus menjalani hidup dengan menundukkan diri kepada Kristus. Berarti kita mengakui otoritasnya Yesus lebih dari apapun. Yang kedua, hidup yang memuliakan Tuhan berarti hidup yang dipimpin oleh firman Tuhan. Begitu baiklah firman Tuhan ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh belajar firman Allah. Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukan apa yang tidak terjelaskan oleh hamba-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus memimpin kami sehingga kami diperkenankan oleh Allah untuk semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau, bersukacita karena Allah kami, Allah yang terus membuat segala sesuatunya berhasil karena kami hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas, tetapi kuasa-Mu Tuhan tidak pernah terbatas, sehingga kami semua dipuaskan, diberi kelegaan oleh karena cinta-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa ini dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.